Sama kami di Sindo Prime, pemirsa, bagaimana pakaian saya? Ini saya khusus di segmen ini menggunakan jas hitam, pemirsa. Jadi pejabat biasanya sebelum menjabat, mereka menyiapkan setelan jas terbaik, dasi merah, peci, ini adalah salah satu setelan terbaiknya, pemirsa. Peci juga begitu. Sayangnya, ketika sudah menjabat, beberapa oknum pejabat tidak memberikan sesuai dengan setelan terbaik jasnya kepada rakyat. Rakyatnya justru tidak mendapatkan kinerja terbaik. Tidak hanya kinerja yang masih kurang maksimal, beberapa oknum malah di OTT KPK. Ya, salah satunya adalah Wali Kota Madiun dan sejumlah pihak terjaring OTT KPK. Sejumlah pejabat Kota Madiun yang turut diamankan sempat menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di ruang Satreskrim Polres Madiun. Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto memasuki ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Madiun. Suko merupakan salah satu pihak yang diduga ikut diamankan dalam OTT yang dilakukan KPK. Selain Suko, Kepala Dinas PUPR Tarik Megah juga memasuki ruang pemeriksaan berbeda di Satreskrim Polres Madiun. Sejumlah ASN dari Dinas PUPR dan Perizinan juga diperiksa. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan di Kota Madiun. Baik, confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup. Tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Kita masih sama-sama tunggu perkembangannya, nanti kami akan update secara berkala terkait dengan peristiwa tertangkap tangan ini. Barang buktinya katanya membawa sejumlah uang itu kisaran berapa? Lebih 500 ya. Pihak-pihak yang diamankan, yang pertama salah satunya adalah Wali Kota Madiun, kemudian berkaitan dengan barang bukti, yaitu sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah yang terkait dengan fee proyek ataupun ikhwal dana CSR di Kota Madiun. Mas, selain Wali Kota Madiun, ada ASN lain nggak? Karena suasana tersebut. Ya, pihak-pihak yang diamankan selain Wali Kota ada dari penyelenggara negara atau PNS di Pemkot Madiun dan juga pihak swasta. Untuk jumlahnya nanti kami akan update dan rencana malam ini tiba di Gedung Merah Putih KPK. Mas, untuk yang OTT di wilayah Pati itu gimana, Mas? Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya. Mas, apakah salah satu yang diperiksa itu ada Bupati Pati Sudewo? Ya, nanti kami akan update perkembangannya, siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan. Berarti OTT ini di hari Minggu malam ya, Mas? Untuk Madiun, penangkapan dilakukan sejak pagi hari ini. Pagi hari ini. Lokasi di Madiun. Ya, kan sering ya pemirsa kita ngeliat pejabat yang di fotonya dengan setelan jas terbaiknya begitu ya. Harusnya juga memberikan kinerja terbaiknya ke rakyat, bukan malah kena OTT KPK gitu. Dan ternyata mirisnya, tidak hanya Wali Kota Madiun. Hari ini KPK juga menangkap Bupati Sudewo dalam operasi tangkap tangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kabar penangkapan Sudewo, di mana pemeriksaan yang dilakukan hingga hari ini juga masih menunggu informasi lengkap dari KPK, pemirsa. Atas pernyataan saya 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Saat ini penyidik KPK masih memeriksa tersangka secara intensif, pemirsa, di Polres Kudus. Dan kita semua juga masih menunggu informasi selengkapnya mengenai penangkapan Bupati Sudewo. Di mana hari ini berarti ada 2, pemirsa.
pejabat yang mendapatkan OTT KPK. Operasi senyap ya, kalau masyarakat katakan ini juga menjadi salah satu yang disoroti, di mana dalam satu hari ini KPK melakukan OTT terhadap 2 pejabat sekaligus, pemirsa. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Saya ganti jas lagi pemirsa, tadi untuk gimmick saja ya. Karena gimana ya, dalam sehari OTT digelar berturut-turut tanpa henti, di mana kepala daerah satu persatu terjaring senyapnya operasi. Lewat OTT, pesan ditegaskan ke penjuru negeri, pemberantasan korupsi tak kenal hari, tak kenal posisi, dan hari ini 2 pejabat daerah ditangkap KPK. Kita bahas topik ini bersama dengan Wakil Ketua KPK 2015-2019, Saud Situmorang. Assalamualaikum, selamat malam Bang Saud. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih banyak Bang Saud sudah berkenan berbagi di Sindo Prime malam ini. Bang Saud, ini kalau OTT dalam satu hari 2 pejabat daerah, mengejutkan nggak sih untuk Anda? Tapi mungkin dari pengalaman, apakah juga sama mengejutkannya atau bagaimana? Enggak, biasanya kalau sebagai pimpinan nggak terkejut, karena kan dia tahu nih hari ini pasukan kemana-mana. Oke. Ya, sebagai pimpinan nggak terkejut. Tapi karena saya di luar, mungkin ya saya membayangkan bagaimana mereka bekerja ya, membagi kerja. Tapi karena dari awal kan tuh timnya udah pasti tuh, satgasnya udah pasti. Jadi tanpa melibatkan tim Madiun dengan tim yang dari Pati juga itu udah berjalan secara sendirian. Dan anak-anak udah terbiasa sih yang begitu, karena kan nanti ada pengendalian di Jakarta ya. Ada sesuatu kan, itu mereka udah terbiasa mengendali dengan double, triple. Dulu malah di periode saya hampir sehari itu 3 ya. Itu mereka udah terbiasa lah kerja-kerja gitu Mas, kalau dari sisi formilnya ya. Jadi nggak menyulitkan. Tapi menariknya adalah kalau 2 wilayah ini memang kan sebelumnya seingat saya masih belum ada pernah peristiwa ya yang terkait dengan kepala daerahnya. Cuman kemarin khusus untuk Pati kan ada disebut-sebut memang, tapi itu saya bahkan beberapa kali di doorstop anak-anak tuh. Bang Saud, Pati gimana? Lo kok tanya gua, tanyanya KPK sama gitu. Masih ternyata, memori zaman dulu mungkin Bang Saud ya. Iya, jadi maksud saya Pati kelihatannya kalau memang betul ya itu agak ini ya, karena ada kompleksitas dengan kasus sebelumnya yang disebut-sebut juga itu ya. Jadi mungkin buat KPK ya khusus untuk Pati kita bisa ucapkan selamat juga, karena lebih spesifik kelihatannya yang pertama itu agak lama gitu loh. Ya. Saya nggak tahu hambatannya apa gitu ya. Sekarang mereka ternyata soal bukti kali ya begitu ya, sehingga OTT aja mereka berani gitu. Soal Madiun saya nggak detail, tetapi kalau itu dikaitkan dengan CSR dan biasanya itu kalau melibatkan DPRD itu pasti ada, kalau ada dengan pokok pikiran yang pokir-pokir gitu loh. Biasanya selalu gitu. Itu Mas. Berarti gimana ya, kan saya masyarakat ya Bang Saud ya. Boleh nggak saya disimpulin kalau gitu KPK ketika ingin mencari tahu tentang sebuah kasus, kepala daerah bisa dengan sangat, mohon maaf tanda kutip, mudah untuk ditelusuri apakah dia ini punya persoalan hukum atau tidak begitu. Sehingga kepala daerah adalah salah satu yang bisa segera untuk ditelusuri apakah dia melakukan korupsi atau tidak begitu Bang Saud. Apakah begitu? Ya, karena kan sekali lagi kalau penindakan, kan saya beberapa kali menyampaikan bahwa OTT atau penyelidikan itu kan dimulai dari laporan masyarakat. Laporan masyarakat itu bisa jadi dari siapa-siapa saja, dari lawan politik, dari istri juga bisa, pernah kejadian dari istrinya juga ngelaporin ke KPK gitu ya kan. Jadi maksud saya laporan itu cukup matang, kemudian didalami, dan kemudian mereka berani melakukan OTT, karena ketika penyelidikan dilakukan karena ada peristiwa pidana yang terjadi, kemudian didalamin, peristiwa pidana itu terjadi kembali gitu. Jadi kalau pertanyaannya dari tadi adalah bahwa apakah semudah kelihatannya seperti itu, kalau memang laporannya lengkap ya mudah, tapi kalau enggak kan harus ada pendalaman, cross check, double check, dan saya pikir enggak juga 2 kasus ini baru lapor bulan lalu, enggak juga, biasanya sudah berlama juga ya, karena itu kan untuk cross check, double check, triple check, terus mengklarifikasi lagi ulang, mendalami sumber informasi kebenarannya, mengumpuli bukti-bukti sampai kemudian kita yakin 2 bukti yang cukup untuk masuk ke penyelidikan. Nah, kelengkapan itu kalau pertanyaannya mudah, ya kalau masyarakat yang lapor
atau ada whistleblower yang melapor, ya pasti lebih cepat kita bisa memberantas korupsi. Walaupun dengan catatan kalau umpamanya ini ada 3 tim, umpamanya ada tim yang lain, ya kantor KPK bisa kosong juga kan gitu. Jadi KPK juga perlu banyak orang juga, maksud saya gitu loh Mas. Ya, maksudnya kan begini Bang Saud, kan apakah ketika akan mencoba melakukan OTT, wah nih apa ya bahasa ininya ya, yang diincar kepala daerah nih, karena kepala daerah nih potensinya paling sangat mungkin nih bisa melakukan potensi dugaan bisa seperti itu gitu kan, jadinya semua kepala daerah menjadi salah satu yang disasar gitu Bang Saud. Ya enggak lah, kamu nggak suka sama kepala daerah terus kamu ikuti gitu, nggak boleh. Ya itu nggak, hukum nggak begitu. Selalu dimulai dengan adanya laporan yang disampaikan ke KPK, kemudian KPK mendalami. Nah kalau sudah laporannya lengkap, ada yang nggak lengkap, ada yang nggak lengkap, ada yang perlu 5W1H-nya perlu didalami, terus kemudian materi-materinya. Jadi kalau laporannya lengkap tentu itu akan lebih baik. Itu sebabnya kan KPK kan selalu, saya nggak tahu hari ini apakah ada nomor 198 ya, pencet 198, semua orang bisa melapor ke KPK. Bisa jadi memang laporannya udah, nomor itu masih aktif, saya nggak tahu ya. Apakah lewat email, apakah lewat diantar pakai amplop ke KPK. Sekali lagi bukan karena semudah kita menaksir-naksir orang, atau semudah kita mencari-cari sasaran, enggak begitu. Selalu nanti akan bisa di-challenge di pra-peradilan. Itu kan kelihatan nanti di pra-peradilan kapan mulainya. Jadi kalau kita nggak suka, terus kebetulan nggak ada ya. telepon, ada telepon, Pak ini lagi mau terima, gitu. Langsung kita bergerak, nggak begitu. Gitu. Oke. Soalnya nih Bang Saud nih, seperti yang berita beredar sekarang, KPK OTT Wali Kota Madiun diduga, seperti yang tadi Bang Saud sampaikan, diduga terima fee proyek dan dana CSR. Karena kan banyak kepala daerah juga menerima proyek fee dana CSR juga kan. Nah, ini kan juga sangat mungkin untuk terjadi hal yang serupa seperti yang dialami Wali Kota Madiun begitu. Oh ya, di tiap daerah itu potensinya sama. Perizinan, CSR, terus kemudian APBD, terus kemudian proyek infrastruktur, itu formatnya nggak jauh-jauh dari situ, Mas. Nah, tinggal ada yang lihai, ada yang pinter, ada yang rapi, ada yang nggak terlalu greedy, ada yang greedy kan gitu kan. Ya anak buahnya tebal, yang lapor buahnya bisa juga begitu, Mas Yadi. Nah, yang seperti sekarang akhirnya terungkap dan beberapa kali Bang Saud juga bertugas mungkin bisa menangkap, itu berarti yang apa ya, benar-benar terlihat bagaimana kecurangannya atau bagaimana dia benar-benar mengambil keuntungannya besar di situ ya Bang Saud ya? Biasanya kalau dari lawan politik maupun stafnya atau siapapun yang ada di kantor itu atau whistleblower manapun, entah itu oposisinya, entah katakanlah lawan politik, mereka mengumpulkan informasi itu biasanya ya sudah disebutnya itu udah kebangetan gitu, biasanya sih begitu. Soalnya kan kalau kepala daerah kan sering ya Bang Saud ya kerjasama dengan KPK soal integritas, soal transparansi dana begitu. Nah ini idealnya gimana ya Bang Saud? Tapi tetap aja ya ada yang kena OTT gitu Bang Saud. Apakah memang kalau misalnya APBD yang sudah diterima ini semua harus disampaikan ke KPK seperti ini, masuk keluarnya, kemudian fee dari CSR juga begitu. Ini gimana ya Bang Saud ya? Iya, karena kan korupsi itu persoalannya kembali lagi kan itu tidak dilakukan sendirian. Ya kan, selalu ada pihak pemberi dan penerima, dan kemudian karena korupsi itu bagian dari sistem, yang paling sulit kan mendalami siapa-siapa di bagian sistem itu yang bekerja, antara legislatif, eksekutif. Kalau di pemerintah daerah itu ada struktur, kalau di kementerian itu ada struktur, ada kementerian, ada eselon 1, eselon 2, kemudian ada swasta kalau itu menyangkut proyek, dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mendalami ini, atau kemudian kalaupun ada laporan, kadang-kadang kan laporan itu memang tidak selengkap seperti yang kita bisa harapkan dengan cepat, karena kalau dia dari swasta, dia kan dari sisi swastanya, karena merasa terus dia nggak kuat, atau kalau dari posisi dari pemerintah mungkin dia hanya melaporkan dari mungkin laporan yang masuk ke inspektorat atau dan lain-lain. Jadi memang setiap kasus itu mempunyai kesulitan, nggak bisa disamakan juga. Jadi kalau saya bilang selalu OTT di kementerian di Jakarta dengan OTT di daerah sebenarnya tingkat kesulitannya sama, risikonya sama kan, risiko bocornya, risiko gal dan seterusnya.
ya risikonya sama. Jadi makanya jangan pernah anggap wah itu OTT di daerah, enggak. OTT seorang menteri dengan OTT seorang bupati itu sama aja kesulitannya, dan effortnya sama, keterlibatan pimpinannya juga sama gitu Mas Yadi. Kalau saya nanya gini, Bang Saud bisa memberikan ini nggak ya jawabannya nggak? Maksudnya berapa persen sih Bang Saud kepala daerah kita atau pejabat daerah kita yang bisa menggunakan anggarannya tepat sasaran, transparansinya begitu? Apakah mayoritas ini masih ada dugaan pelanggaran dan harus segera diatasi, atau masih banyak sebenarnya yang sudah sesuai dengan standar bahwa ini adalah benar-benar digunakan sepatutnya, Bang Saud? Enaknya kamu nanyanya orang BPK tuh. Orang BPK pasti tahu tuh. Kalau bicara kerugian negara ya, kalau bicara APBN ya, itu tiap daerah tuh relatif memang. Tapi kan by definition kita selalu aja disebutnya itu di proyek itu kan 10%, 20%, ada yang 30%, ya kan? Itu kan berarti uang negara kan hilang habisnya segitu. Sama dengan sekarang semuanya, MBG itu berapa persen, terus kemudian infrastruktur berapa persen, IKN berapa persen, itu kan itu udah bisa ditebak. Dan sekali lagi kalau BPK bisa ngitung itu pun mereka juga ngerti juga itu berapa persen, karena kan persoalannya kembali lagi yang dihitung oleh BPK itu kan selalu yang ada pertanggungjawabannya, dan selalu pertanggungjawabannya ada aja kan. Kalau dia transport ada uang transport, kalau beli semen ada beli semen, tapi kickbacknya kan nggak bisa diukur. Nah, kickback itu yang selalu masuk laporan ke KPK. Pak, saya berat banget nih, udah segini, berapa hari, berapa tahun nggak pernah untung. Dia lapor ke KPK, yang gitu-gitu. Jadi jumlah itu mungkin yang agak sulit kita lihat, Mas Yadi. Tapi kalau dari sisi persentase kan, kita selalu beranggapan di proyek itu sekitar 10, 20, 40, 30, gitu-gitu Mas. Berarti BPK tuh informasinya, data-datanya bisa jadi pintu untuk KPK melihat ini cocok atau enggaknya ya penggunaan anggaran tepat atau tidaknya Bang Saud ya? Ya, KPK kan selalu dibantu oleh BPK dan BPKP untuk kemudian menghitung kalau itu dikaitkan dengan pasal 2 pasal 3 ya, kalau dana APBD, APBN. Nah ini nanti CSR ini juga nanti kita lihat ini masuknya ke pasal berapa nih nanti dia nih. Kita nggak tahu apakah itu BUMD atau swasta, kita kan nggak tahu. Kalau BUMD berarti ada kaitannya dengan pasal 2 pasal 3 kan, itu keuangan negara kan. Saya nggak tahu nanti apakah ini CSR-nya kan kita nggak jelas tadi itu. Masih nyebut CSR aja apakah swasta gitu belum tahu. Ya, ini saya juga mencari informasi, sepertinya masih banyak media yang masih menunggu penjelasan dari KPK tentang OTT Wali Kota Madiun. Bang Saud, ini kalau untuk Bupati Sudewo menerima uang diduga terkait proyek saat masih menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR jalur kereta api, ini kasusnya seperti apa sih? Berarti dia kasusnya duluan sebelum diangkat jadi bupati ya Bang Saud ya? Nah itu yang saya nggak iya. Kalau itu kan ada dua ya case-nya. Ini apakah case yang itu atau ini OTT ada kasus lain nih? Itu yang kita nggak jelas bro. Yang kita tahu kan memang ada yang dikaitkan dengan kereta api itu, yang kemudian masih didalemin, yang beberapa masyarakat merasa sebel banget kok KPK dinilainya lambat segala macam itu, yang saya bilang saya di doorstop beberapa kali itu. Bang Saud itu lama kali kok nanya gua, nanyain KPK sama gue. Sama seperti saya tadi nanya soal presentasenya tadi ke Bang Saud. Ya nanya harus dijawab ya kan. Nah, jadi maksudnya kembali lagi kita nggak tahu apa ini kasus yang mana gitu Mas Yedi, saya nggak tahu nih. Artinya KPK itu tetap bisa melakukan penyelidikan untuk seorang pejabat daerah meskipun kasusnya sudah sebelum ketika dia menjabat begitu Bang Saud ya? Artinya kan belum ada yang menyelidiki sebelumnya gitu. Oh iya kan itu kedaluarsanya kan tergantung case-nya ya. Bisa sampai 15 dan 18 tahun kan kedaluarsanya itu. Baik. Ya, jadi itu bisa didalami dan bagaimana kemudian KPK bisa mendalami setiap perkembangan, kemudian ada perkembangan baru, ada informasi masuk belakangan, mereka dalami lagi, bisa juga. Yang sekali lagi nggak clear saya nih kasus ini terpisah atau gimana nih, belum ada ekspos sama sekali Mas. Ada benang merahnya apa enggak gitu Bang Saud ya? Ya itu maksud saya. Tetapi kalau memang nggak ada kaitannya, bisa jadi juga teman-teman Satgas yang dalamin ini udah punya pinpoint juga. Oh ini ternyata dia lagi dalamin yang lama nih. Ternyata dia main lagi gitu, bisa jadi kan. Jadi mereka bisa juga dari situ, Mas. Bang Saud, ini ada pertanyaan menarik dari produser saya, Ibu Ami ini, Bang Saud. Modus... Salam Mama Ibu Ani.
Ya, salam. Bu Ani, salam dari Bang Saud nih. Modus dari oknum kepala daerah nih, Bang Saud, ketika melakukan tindakan seperti ini begitu. Apakah masih terkait dengan pilkada, Bang Saud? Ya itu mah kita nggak ragu bro. Tidak ragu. Iya dong, kalau saya nggak ragu. Keyakinan saya kalau menurut Panji kayak gitu kan. Supaya ada ininya ya. Iya, maksudnya saya nggak ragu karena gimana? Karena bagaimanapun kan itu kan penelitiannya KPK. Penelitiannya KPK itu untuk kepala daerah tingkat 2 itu aja, dulu disebutnya tingkat 2 ya. Sekarang disebutnya kabupaten kota itu bisa sampai sekitar sampai 70-80. Kalau untuk tingkat 1 bisa sampai 100 M ya kan? Aduh. Terus baliknya dari mana? Aku selalu bilang duwe kondiku kan gitu ya nggak? Ya kan? Duwe kancane kan mesti dibalikin kayak gitu kan? Ya nggak? Itu dugaan. Tetapi banyak case-case menunjukkan semuanya itu kan yang sebelumnya OTT sebelumnya malah very strict ya dengan terkait dengan tim sukses kan yang sebelumnya itu yang di Jawa juga. Jadi maksud saya itu relevansinya sangat banyak. Ini maksud saya yang kayak gini-gini KPU itu harus bekerja sepanjang tahun. Itu KPU kan bekerja sepanjang tahun. Iya. Sehingga kemudian dia bisa mengeluarkan ketentuan-ketentuan ke depan itu orang ngasih susu aja udah tahan aja gitu. Itu pidana nggak boleh gitu. Karena itu kan ngasih susu uangnya dari mana yo? Benar nggak? Iya, benar. Iya kan? Itu kan mesti ada bohir tuh. Jadi datanglah menjadi pemilih itu dengan hati, dengan Tuhannya. Saya mau memimpin daerah, sehingga dia nggak mesti banyak-banyak bikin ini, beli ini, bikin banner, bikin apa. Cukup aja segede kertas koran. Di luar negeri itu mencalonkan wali kota segede kertas koran, taruh di namanya supermarket. Itu cukup ya? Udah. Iya, nggak terlalu banyak gitu loh. Ini yang menurut saya, kita kan lagi tahun 2026 nih lagi bahas nih bagaimana undang-undang pemilu kita. Diharapkan tahun ini selesai, kemudian tahun 2027 udah mulai proses pemilu kan nih. Ini KPU-nya harus mulai kerja dan kita semua DPR dan seterusnya mau diterusin nggak nih yang kayak gini nih? Ya kan, ya hentikanlah sehingga kemudian terjadi persaingan sehat, nggak ada lagi persaingan yang mengandalkan keuangan atau hanya bohir-bohir, kemudian oligarki, terakhir hancur lingkungan hidup dan seterusnya gitu loh, Mas Jadi. Kalau mikirin balik modal, mikirin rakyatnya kapan, Bang Saud ya? Itu praktis, boro-boro mikir rakyatnya itu hanya dalam kaitan perspektif apa ya, untuk gimmick aja gitu. Iya dong, kalau nggak gimmick dia kan sebenarnya malu kan. Coba aja di kabupaten mana aja, pasti orang yang sangat-sangat miskin. Coba deh, nggak ada tuh. Setiap kabupaten pasti ada yang sangat-sangat miskin, tidur di tempat yang sangat kumuh, pasti ditunjukin aja di daerah mana aja, semua kabupaten kota, apalagi provinsi. Nah sekarang itu kalau menurut Undang-Undang 45 tanggung jawab siapa? Tanggung jawab negara. Orang terlantar pakai miskin dipelihara negara. BPJS-nya masih kayak gitu loh. Jadi kemudian kalau tadi 30-40% hilang, loh kemudian uang sisa uang negara ini dipakai kemana gitu, ya kan? Jadi itu mungkin pembelajaran buat kita semua. 2029 itu coba deh kita ubahlah cara kita memilih ini supaya kejadian begini tidak terjadi lagi. Sehingga orang yang menjadi kepala daerah tuh betul-betul datang ilmu dengan integritasnya gitu, Mas Adi. Baik. Cocok nih saya ngobrol Bang Saud nih, semua bisa ditanya ke Bang Saud. Ibaratnya semuanya bisa dijawab lewat Bang Saud begitu ya. Mau jabanin lo tiap hari. Baik, Bang Saud terima kasih ya. Nanti ketika KPK sudah menjelaskan tentang OTT ini, apakah ada benang merahnya begitu, kenapa kok barengan dalam satu hari 2 kepala daerah ini, nanti kita bisa diskusi lagi ya Bang Saud ya. Ya. Terima kasih banyak Bang Saud. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.